Welcome to our channel. Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Frater Ari, calon imam Keuskupan Agung Pontianak, dalam Riak Sabda, edisi Kamis 1 Mei 2025. Injil suci diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini jika kita perhatikan dalam kehidupan di media sosial maupun di sekitar kita, terkhusus pada perayaan Paskah tahun ini, begitu banyak saudara-saudari kita yang berbondong-bondong datang ke pangkuan gereja untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus. Ini merupakan suatu kabar sukacita yang patut kita syukuri dan patut kita terima dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi di satu sisi kita juga perlu melihat tidak jarang juga fenomena akan adanya orang-orang yang meninggalkan imannya akan Kristus. Entah karena suatu alasan demi suatu popularitas, demi mengejar karir, maupun karena pilihan hidup yang diambilnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai Yesus sebagai anak Allah. Diceritakan dalam Injil bahwa segala sesuatu yang diajarkan Yesus dan juga melalui kesaksian hidupnya itu menampilkan apa yang dilihat dan didengarnya dari Bapa. Pengajaran dan kesaksian hidup Yesus ini juga menunjukkan bahwa Yesus ini sungguh-sungguh menampilkan, sungguh-sungguh mengajarkan mengenai kebenaran yang berasal dari Allah. Oleh karena itu tepatlah suatu pernyataan dalam perikop Injil lain, Injil Yohanes bab 14 ayat 6 yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa hanya dengan mengenal Yesus, hanya dengan mengikuti Yesus, maka kita bisa sampai kepada Allah Bapa. Karena Dia satu-satunya orang yang mengenal dengan baik siapa itu Allah Bapa. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita agar percaya dan juga taat kepada Yesus. Menjadi pengikut Kristus tidak cukup hanya percaya, sebab banyak orang percaya saja di mulut, pada akhirnya meninggalkan Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, hendaknya kita juga memiliki sikap yang taat. Taat untuk melakukan perintah-perintah Yesus. Termasuk ketika kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, berada pada situasi yang membuat kita terdesak sehingga tergoda untuk meninggalkan Yesus. Disinilah ketaatan kita diuji, ketaatan kita dituntut untuk tetap setia dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga masa Paskah yang kita rayakan pada tahun ini sungguh-sungguh menjadi momen yang paling berharga, momen yang membangkitkan, menumbuhkan iman kita untuk semakin setia, semakin teguh berpegang, berjalan di dalam ajaran Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.